Dengan adanya pandemi sekarang, tentu terjadi berbagai perubahan dalam cara kita hidup sehari-hari. Misalnya, udah beda cara kita berbelanja, cara kita hangout sama temen, cara kita menghabiskan waktu seharian. Dan salah satu segi kehidupan yang paling menarik perbedaannya yaitu segi pendidikan, karena sekarang sekolah telah berpindah ke rumah. Dalam transisi ini, tentu peran orang tua dalam mendidik anaknya jadi lebih dari biasanya. Dan timbul berbagai pertanyaan mengenai cara mendidik atau setidaknya cara memfasilitasi pendidikan anak di rumah. Dan siapa lagi yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini kalau bukan para praktisi homeschooling. Dalam video ini aku bakal bahas buku Secuplik Telaga Homeschooling, buku yang ditulis dan dipublish pada saat pandemi untuk memaparkan pengalaman dan cerita dari 15 praktisi homeschooling yang berbeda-beda. Welcome to my video. Oke, kita langsung terjun ke bukunya. Pertama, setelah sedikit kata pengantar, langsung masuk ke 15 tulisan yang semuanya ditulis sama ibu-ibu praktisi homeschooling, kecuali satu yang ditulis sama pasangan suami istri. Bisa dilihat sebagai antologi, buku ini tulisan-tulisannya nggak usah dibaca secara berurutan, tapi semuanya berdiri sendiri sebagai karyanya tersendiri. Tapi menurut aku pribadi, si esensi full dari buku ini dapatnya benar-benar setelah membaca semuanya. Setiap tulisan isinya sharing tentang pengalaman pribadi penulis dalam menjalankan homeschooling di rumahnya. Dan menarik-menarik isinya. Ada yang menceritakan tentang ragunya narik anak dari sekolah formal buat homeschooling pada saat belum ada referensi atau banyak praktisi homeschooling lain di Indonesia. Ada yang nyeritain tentang menghomeschoolingkan anak sambil kuliah dengan berbagai kompleksitasnya. Sebaliknya ada juga yang cerita tentang anaknya yang homeschooling dari kecil sampai bisa kuliah ke luar negeri. Dan sampai ada juga cerita yang didatengin sama aparat karena dianggap anaknya status pendidikannya mencurigakan gitu. Jadi intinya sih beragam dan seru-seru lah isinya. Selain itu dalam buku ini ada pembahasan tentang sisi lain dari homeschooling yang mungkin tidak obvious bagi orang yang awam. Contohnya dalam mengurus legalitas perijazahan, dalam menanggapi respons sosial dari keluarga sama teman-teman tentang anaknya yang homeschooling. Juga ada yang tentang memanage kesehatan psikologi atau mental health dari anak dan keluarga. Dan berbagai hal insightful lainnya yang benar-benar ngeliatin kenyataan dari dunia homeschooling dan bagaimana cara menjalankan homeschooling tersebut di rumah masing-masing. Masuk juga ke berbagai strategi dan plan yang dilaksanakan oleh para praktisi homeschooling untuk mendidik anak di rumah. Sampai dikasih kayak link dan resource-nya juga ada. Dan banyak juga hal-hal yang keren, unik, dan menarik di buku ini. Sampai aku tandain pakai kayak marker ini buat kalau misalnya aku pengen lihat lagi tinggal buka gitu. Kalau menurut aku pribadi, buku ini luar biasa skopnya, kayak sangat luas gitu. Dan meskipun begitu bisa tetap surface level dan friendly untuk dibaca sama orang awam, bisa banget. Menurut aku sangat berhasil sebagai antologi. Jadi setiap tulisan itu rasanya kayak artikel blog yang well written dan bisa berdiri sendiri sebagai karyanya tersendiri. Dan layaknya artikel blog, formatnya juga bermacam-macam. Ada yang sampai masukin kayak poin-poin gitu juga ada. Di lain sisi, dengan struktur buku yang seperti itu, kadang-kadang poin yang sama berulang di artikel yang berbeda gitu. Dan akibatnya kurang terasa ada flow atau progression of ideas gitu dari satu artikel ke artikel yang lainnya. Yang paling main idea dari semua tulisan ini bisa terangkum dalam kata pengantarnya. Jadi nggak ada kayak kesimpulan di bagian akhir yang men-tie together semua tulisan. Tapi kayaknya itu lebih ke preference dari aku sebagai pembaca doang sih. Menurut aku buku ini tetap benar-benar solid sih, dan ngasih insights menarik dan berbagai hal yang cukup interesting dan membuka pandangan aku terhadap dunia homeschooling, mungkin juga dunia pendidikan secara lebih umum. Sebagai sedikit konteks, aku bukan orang yang asing terhadap dunia homeschooling, karena aku pernah homeschooling dari kelas 5 sampai 6 SD. Meskipun begitu, aku tetap dapat wawasan baru dan lebih mengapresiasi keragaman dari homeschooling itu sendiri dari baca buku ini. Karena nggak satu cara dan sangat customizable. Jadi homeschooling yang aku ngerasain dari kelas 5 sampai kelas 6 itu bisa sangat-sangat berbeda dari homeschooling yang diceritain sama orang tua di buku yang ini. Salah satu tema yang cukup menarik dari tulisan-tulisan yang ada di buku ini menurut aku tentang kompleksitas pendidikan, terutama kompleksitas bakat dan minat masing-masing anak.
Karena ternyata dalam buku ini, di keluarga-keluarga yang anaknya lebih dari satu, masing-masing anak juga sangat berbeda. Cara belajarnya, minat bakatnya, temperamennya, sehingga butuh perhatian khusus satu-satu. Dan ini anak yang hasilnya dari rahim yang sama gitu. Jadi kebayang banget kalau misalnya 30-an lebih anak yang dalam satu kelas diberi perlakuan yang sama dan dituntut untuk beradaptasi terhadap cara belajar yang sama, itu pasti ada beberapa yang missing gitu dalam model pembelajaran yang udah dikenal sama masyarakat sebagai the real school. Dan aku sebagai murid hasil dari sekolah formal juga merasakan hal tersebut, dan mungkin hal itu terkompensasi dalam belajar sendiri yang ya di rumah gitu. Dan dengan sifat anak yang beragam, minat bakat yang beragam, itu juga memunculkan kreativitas di para orang tua yang aku lihat di buku ini cukup kreatif dalam merancang pendidikan untuk anaknya. Dan cukup canggih-canggih juga si cara-cara ini, jadi kepikiran mungkin buat suatu hari nanti gitu, bisa aja berguna gitu kan. Adapun satu hal yang aku lihat dari semua tulisan ini adalah tema bahwa belajar harus dimaknai sebagai suatu hal yang lifelong gitu, yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan itu sangat-sangat didukung sama homeschooling ini. Buku ini pun rasanya cukup sukses dalam menanggapi berbagai miskonsepsi tentang homeschooling. Misalnya, homeschooling itu anak-anaknya kurang kompetitif lah, kurang bisa bersosialisasi lah, kurang lainnya, atau respons terhadap pertanyaan homeschooling itu di mana gitu. Buku ini menjawab hal-hal tersebut. Dengan ceritanya masing-masing kita ngelihat bahwa homeschooling tuh sangat custom, sangat fleksibel. Jadi anak-anaknya emang sangat-sangat bisa bersaing. Contohnya, aku punya temen yang seluruh hidupnya homeschooling dan sekarang masuk ke psikologi Unpad, ada yang masuk ke FSRD, bahkan ada temen aku yang umur 14 tahun masuk ITB. Dan di buku ini ada contoh-contoh lainnya yang nggak kalah canggih gitu, yang sejak kecil dia tahfiz misalnya, atau hal-hal lainnya yang pas aku baca tuh mikir kayak, ini canggih nih. Kalau misalnya setiap orang tua di Indonesia memiliki prinsip yang sama, keterlibatan dalam pendidikan anak yang sama gitu, mungkin bisa cukup advance juga bangsa kita ini, terlepas dari homeschooling atau enggak gitu. Tapi prinsip-prinsipnya menurut aku sangat bisa dipakai sama siapapun yang punya anak dan mau lebih terlibat lagi dalam pendidikan anaknya itu. Atau juga miskonsepsi tentang anak homeschooling itu nggak gaul gitu, nggak bisa bersosialisasi. Nah, itu pun ditanggapi dalam buku ini dengan contoh-contoh yang nyata. Misalnya pengalaman-pengalaman ngikutin anaknya ke berbagai macam komunitas, ada komunitas homeschooling, ada les-les lainnya, dan benar-benar bisa mengcultivate anak ini dalam interaksi-interaksi sosial, meskipun nggak sekolah di sekolah formal gitu. Buku ini pun menunjukkan caranya homeschooling membangun anak, karena memang sangat fleksibel dan bisa disesuaikan sama keadaan keluarga, sama minat bakat anak sendiri, sama personality-nya. Jadinya sangat bisa mengembangkan potensi dari anak itu. Dan benar-benar diceritain di buku ini kayak anak-anak ini dari kecilnya gimana gitu sampai bisa berkembang dalam skill-skill mereka, dan diceritain juga strategi orang tua dalam mengasuh dan mengurus pendidikan anak itu. Dan karena sudut pandangnya dari orang tua, emang kelihatan sih kompleksitas dari menjuggle berbagai macam hal di homeschooling ini, kayak urusan rumah tangga, urusan kerja, urusan sosial gitu. Tapi walaupun keren-keren gitu sih hasil didikan homeschooling ini, tentu homeschooling itu bukan sesuatu yang mudah gitu, dan mungkin bukan jalan untuk semua orang tua dan semua keluarga. Dan di buku ini juga kelihatan betapa tidak easy-nya homeschooling dari berbagai segi, sehingga kita sebagai pembaca jauh lebih mengapresiasi para praktisi homeschooling dan lebih mengerti homeschooling itu sebenarnya gimana sih gitu. Pada akhirnya buku ini adalah buku yang menurut aku cukup compelling dan keren, dan aku ngerekomendasiin buat siapapun yang tertarik sama homeschooling ataupun dunia pendidikan di Indonesia secara umum. Bahkan aku sebagai seorang non-orang tua gitu kan, setelah membaca buku ini jadi cukup mempertimbangkan untuk menghomeschoolingkan anak gitu. Kalau baca buku ini dengan ekspektasi lebih ke guide atau panduan untuk menavigasi keluarga di dunia pendidikan anak,
kayaknya buku ini nggak ditulis buat hal itu. Tapi buku ini lebih ke cerita, pengalaman, dan warna-warni homeschooling yang disajikan dengan friendly untuk siapapun yang tertarik untuk lebih mengenal dunia homeschooling. Dan menurut aku sangat-sangat tepat sebagai gateway ke topik atau bacaan berikutnya tentang homeschooling ini. Dan sangat tepat menurut aku pilihan judulnya, karena buku ini benar-benar sebuah pengantar yang memberikan secuplik dari telaga yang bernama homeschooling. Okay, that's it guys for today. Thanks for watching my video. Oke, itu book review pertama di channel ini. Mudah-mudahan aku bisa lebih konsisten membuat konten-konten yang mirip. Kalau ada yang mau didiskusiin soal homeschooling atau ada saran rekomendasi untuk buku yang di-review selanjutnya, boleh banget masukin ke kolom komentar atau reach out ke media sosial lainnya. Thanks and see you in the next video.